Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting sekali ya, seputaran tanaman organik. Nah, sesuai dengan penelitiannya saya akan uraikan sesuai dengan pemahaman saya. Nah, kali ini bagaimana cara kita menciptakan media tanam subur, bisa kita pakai untuk di alam terbuka, bisa kita pakai di karung-karung bekas, polybag dan juga wadah-wadah yang tidak terpakai seperti ini supaya nanti dalam panennya akan lebih cepat juga menghasilkan panen yang jauh lebih melimpah. Berbicara saja kalau nggak ada bukti mungkin akan menjadi pertanyaan ya, mana hasilnya Bang? Nah ini ya, jadi ulasan kali ini saya akan fokuskan untuk menanam sayur mayur terutama ini sawi ya, terus kemudian ada ubi jalar, juga kangkung, dan tanaman-tanaman sejenisnya. Nah, bagaimana cara kita menciptakan supaya daunnya ini memiliki warna yang hijau cerah seperti ini, memiliki ukuran yang lebar-lebar ya. Terus kemudian kita lihat batangnya ya, sampai pangkal bawah memiliki kesegaran yang benar-benar memadai. Nah, tentu ini semua tidak asal-asalan teman-teman, karena saya juga memperhitungkan kadar pH yang terdapat pada media tanam ini sehingga dapat tumbuh subur seperti ini. Kalau menanam sawi hanya dengan media tanah seperti ini saja untuk media tanamnya, saya jamin tidak akan maksimal. Karena tanah tersebut ini mengandung asam yang berlebih. Jadi karena tidak munculnya mikroorganisme yang tumbuh di dalamnya, sehingga tanah ini mudah sekali mengalami faktor pemadatan dan juga mudah sekali untuk kering. Dan penting untuk diketahui, tanah normal netral supaya subur untuk ditanami ini harus mengandung pH 7 untuk normal atau netralnya ya. Sedangkan kadar tanah yang ada di negara kita ini rata-rata dari 0 hingga 14. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menyelaraskan dia memiliki kenetralan? Karena kalau di bawah 7 ini masuk dalam kategori asam, kalau 7 normal dan lebih dari 7 itu kategori basah. Nah, kali ini bagaimana caranya kita supaya dapat menetralkan tanah ini supaya nanti menjadi media tanam yang subur. Nah, karena mengingat kalau ini kita biarkan, maka tanahnya akan segera mengering dan memadat. Maka dari itu kita perlu untuk menetralkan supaya tidak memiliki asam berlebih, maka kita membutuhkan abu ya teman-teman ya. Yang direkomendasikan oleh pertanian ini jenis abu sebetulnya abu kayu ya. Karena ini dapat menetralkan tingkat asam yang terdapat pada tanah. Tapi kalaupun kalian tidak ada, kalian dapat menggunakan abu dari bakaran sampah organik atau abu sekam, ini juga teramat sangat bagus. Nah, selain dari itu, abu sekam ini juga ketika sudah kita campurkan seperti ini ya, teman-teman ya, bentuknya ya. Lihat, ini selain dia dapat menetralkan kandungan asam yang terdapat di dalamnya, ini juga akan dapat membuat tanah ini tidak mudah untuk kering. Yang pertama, yang kedua dengan pemberian abu dari sekam ini nanti akan selalu menjaga tingkat tekstur tanah sehingga tidak mudah mengalami pemadatan seperti tanah normal biasa kayak gini. Dan bahan yang ketiga yang kita butuhkan agar nanti muncul ataupun bangkit mikroorganisme, maka kita membutuhkan NPK. Nah, NPK sedari dulu kala dari zaman leluhur ini menggunakan jenis kotoran hewan, teman-teman. NPK yang paling tinggi terdapat pada ayam. Namun ingat, karena mikroorganisme ini untuk teman-teman yang belum tahu ya, jadi mikroorganisme ini adalah sejenis binatang yang teramat sangat kecil, seperti bakteri ataupun virus. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dia harus dilihat dengan mikroskop sehingga nanti akan tampak. Nah, maka dari itu supaya ini bisa tercipta unsur hara, maka kita membutuhkan campuran dari kandungan kotoran hewan ternak ayam ataupun ternak-ternak yang lainnya seperti ini. Jika kita nanti sudah satukan, maka media tanam kita akan menjadi seperti ini. Nah, tentu jika
Sudah seperti ini, mau tidak mau keasaman ataupun yang basah semuanya akan menjadi normal. Sehingga nanti ketika kita tanami, media tanam ini akan semakin subur karena atas perkembangannya mikroorganisme yang tetap selalu berkembang, ya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita sirami, jenis mikroorganisme ini dia akan beranak pinak di dalamnya. Sehingga bakteri baik ini nanti akan dapat berkembang dan tercipta kegemburan selalu. Jadi seperti kayak ini dijadikan sebagai rumah ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya untuk memancing saja. Kalau abu ini tadi berfungsi untuk menetralkan keasaman. Maka dari itu perpaduan ini teramat sangat diperlukan untuk tanah ini supaya menjadi normal dan memiliki pH yang cukup. Karena mengingat kita juga ini tidak punya mikroskop ya, kita juga tidak punya alat untuk mengukur pH yang terdapat pada kadar tanah, maka solusinya adalah dalam memberikan dalam takaran yang semestinya. Nah, untuk tahapan aman, karena gini teman-teman ya, kalau kotoran ternak ataupun jenis kompos yang lain, ini adalah supaya kita memberikan celah di mana mikroorganisme ini dapat berkembang. Jadi kita nggak boleh banyak-banyak karena dari bahan keduanya ini mengandung suhu panas. Jadi apalagi kalau yang masih baru, saya anjurkan jangan menggunakan bahan-bahan yang baru, maksud saya seperti kotoran ternak baru, seperti limbah dari bakaran abu, bakaran organik baru, jangan. Kalian gunakan yang sudah stok lama. Karena nanti kalau suhunya panas terlalu berlebih, mikroorganisme tidak dapat berkembang. Nah, takarannya 2 ember tanah atau maksimal 3 ember, perbandingannya kotoran hewannya 1 ember, dan menggunakan sekam bakar ataupun sekam dari maksud saya adalah abu dari bakaran kayunya ini 1 ember. Kemudian langsung kita padukan, setelah itu setelah muncul gulma-gulma kecil barulah siap untuk kita semai bibitnya. Dengan munculnya atau berkembangnya mikroorganisme, mau tidak mau media tanam kita akan menciptakan unsur hara, sehingga nanti seluruh pertumbuhan, kesuburan dari pucuk daun, batang hingga pada akarnya ini akan cukup mendompleng dari pertumbuhannya, sehingga nanti akan mengalami kesuburan. Dengan kandungan kompos organik tersebut bisa dikatakan ini kompos organik ya, karena channel saya ini tidak membahas kimia sama sekali, jadi saya hanya menggunakan bahan-bahan alami. Jadi pertumbuhannya kalau kita untuk menanam kangkung dengan takaran tadi seperti ini teman-teman ya. Kita juga bisa bercocok tanam jagung, jadi angka kesuburannya untuk jagung sendiri tidak akan kalah dengan mereka yang menanam di luaran. Bahkan dengan takaran yang tadi kita bisa berbudidaya menanam jenis sayuran berbuah seperti timun ya teman-teman ya. Tuh, timunnya juga besar-besar kandungannya. Nah, keistimewaannya teman-teman, dengan kandungan kompos organik tersebut kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang sampai masa panen selesai. Itu kan luar biasa kan? Jika kalian menempatkan kompos organik dengan takaran tersebut pada media tanam karung ataupun galon atau di media eh, se ininya, sedapatnya kalian adanya misalkan tempat ember atau barang-barang bekas, dia tidak perlu melakukan pemupukan ulang kembali. Nah, caranya nih, untuk membangkitkan mikroorganisme kembali nih seperti ini ya, tanahnya sudah mulai memadat, maka kita perlu menggemburkan kembali seperti ini ya. Gunakan dengan menggunakan tangan supaya kita dapat meraba, supaya nanti kita dapat meraba di mana akarnya ada, kita minimalisir supaya nanti akarnya ini tidak terputus. Nah, mikroorganisme ini sehingga dengan kegemburan seperti ini mau tidak mau dia akan berkembang kembali sehingga tanaman kita ini dia akan berfokus lagi terhadap kesuburannya. Keistimewaan lain dengan kandungan kompos organik tersebut ini dapat kita manfaatkan kembali ketika masa panen sudah selesai. Jadi tidak perlu kita membuat kompos organik ulang, ini tinggal menggemburkan saja ya. Jadi ketika masa panen sudah selesai, kita gemburkan kembali, kalau dirasa ingin ditambahi, ditambahilah
kompos organik dengan kandungan yang sudah saya sebutkan tadi, dan langsung bisa untuk kita tanami. Nah, saya rasa ulasan kali ini memang teramat sangat penting sekali, untuk diketahui ya teman-teman ya, karena ya kita ini hanya petani kampung, petani yang tanpa mengandalkan alat-alat mikroskop dan, pengukur pH, maka dari itu kita harus membuat alternatif lain sesuai dengan penelitian pertanian yang sudah dilakukan. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam perkebunan organik, salam cinta tanaman.